Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, Prodi Sistem Informasi kelas 3A AMI Taruna Probolinggo. Saat ini saya sedang berada di pelabuhan, tepatnya Mayangan, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan membahas tentang kecanduan gadget pada anak. Nah, apa sih ciri-ciri kecanduan gadget pada anak itu? Dan bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak tersebut? Yuk kita bahas. Pada era sekarang ini, gadget bukan lagi hal yang asing dan dapat diakses oleh semua kalangan usia dengan tujuan yang berbeda-beda. Mulai dari pekerjaan, gaya hidup, atau hanya sekedar memenuhi hobi. Sayangnya, banyak sekali anak-anak di Indonesia menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga mereka termasuk dalam kategori anak yang kecanduan dengan gadget. Tahukah Anda, anak dikatakan kecanduan gadget ketika yang pertama, dia terpapar gadget selama lebih dari 2 jam sehari. Biasanya, akan sulit rasanya meninggalkan gadget dan banyak menunda aktivitas lain. Yang kedua, mudah marah dan meledak-meledak secara emosi. Terutama ketika disuruh meninggalkan permainannya di gadget. Yang ketiga, tema-tema yang dibicarakan biasanya seputar gadget, seperti games, sosial media, dan lain sebagainya. Yang keempat, sulit mengatur diri, seperti tidur larut malam dan malas untuk bergerak. Yang kelima, mengabaikan lingkungan. Biasanya anak akan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan gadgetnya dan cenderung mengabaikan lingkungan di sekitarnya. Lantas, kita sebagai orang tua harus bagaimana? Yuk kita minta pendapat orang lain. Jadi begini Pak, di era sekarang ini kan banyak anak yang terus-terusan main gadget karena ya ada sisi positifnya, tapi kan banyak juga sisi buruknya ya Pak. Kalau terlalu keseringan, terlalu kecanduan gitu. Nah, Bapak sendiri bagaimana sih caranya biar anak itu tidak terlalu kecanduan gadget? Mungkin ada aturan-aturan tersendiri begitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Oke. Mungkin menurut saya kalau untuk kayak gitu tuh harus ada peraturan yang harus dibuat ya. Jadi yang pertama memang harus ada jadwal-jadwalnya yang harus dia pakai digunakan. Ya, jadi yang pertama mungkin dibuat jadwal sampai jam 9 gitu kan, sampai jam 9 dia menggunakan gadget, setelah itu dia harus istirahat karena kan besok dia harus sekolah. Iya. Gitu. Yang kedua ya memang harus jaga komunikasi dengan anak sih. Harus saling terbuka. Itu penting ya, Pak. Betul. Itu sih. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, atas sama-sama. pendapatnya. Di era sekarang ini kan banyak anak-anak yang suka bermain gadget gitu ya Bu. Nah, bagaimana sih caranya Ibu buat mengatasi itu biar anak-anak tidak selalu bermain gadget gitu, biar tidak terlalu kecanduan? Kadang ya saya itu ya udah beli paketan, habis gitu apanya itu dimatikan supaya anaknya itu loh kenapa kok bisa mati gitu kan, kadang kan enggak tahu kan kalau udah di off itu di ya. Jadi HP-nya rusak gitu, dibilang kalau HP-nya rusak loh enggak bisa tabu dihidupin, enggak bisa ini gitu. Udah gitu aja sih. Baik Bu, terima kasih.
Nah, pada era yang sekarang ini, gadget menjadi satu kebutuhan ya Pak bagi anak-anak, terutama bagi anak yang masih usia dini sudah main HP, main gadget terus. Nah, solusi buat Bapak atau bagaimana cara Bapak mengatasinya? Bagi anak yang kecanduan HP itu bagaimana Bapak? Silakan Bapak. Iya, oke, makasih ya. Dan itu memang kenyataan realita di lapangan ya. Jadi HP ini ada plus minusnya. Jadi tidak semuanya jelek, juga tidak semuanya baik. Sehingga sebagai orang tua maka harus betul-betul melakukan suatu pengawasan terhadap anak ya. Dilarang sama sekali, tidak boleh main HP juga tidak bagus. Itu menjadi anak kuper. Tapi kalau di-los terus juga ini tidak bagus karena akan berpengaruh. Maka sebagai orang tua ya dalam rangka pengawasan dalam satu hari dibagi berapa jam anak-anak boleh bermain HP dan berapa jam tidak boleh. Contohnya kalau yang saya lakukan di rumah ya anak saya, cucu saya ini kalau jam 9 malam itu sudah saya larang main HP. HP saya sita. Nanti baru besok pagi jam-jam berapa minta HP lagi dan itu pun saya tanyakan mau apa HP itu, mau untuk apa, mau main ya setengah jam atau 1 jam gitu aja. Nanti diambil lagi. Jadi diberi waktu, tidak di-los gitu. Ini karena supaya ada keseimbangan ya. Kalau sama sekali tidak boleh ya nggak bagus. Sekarang sudah zamannya. Ya, sudah Zaman era seperti itu HP. Nah, kebutuhan lah, juga kebutuhan, tapi tidak di-los. Sehingga waktu yang harus kita batasi. Jadi tetap waktu harus disiplin. Kalau kita sebagai punya orang tua ya ditentukan saja waktu jam berapa yang dinyatakan boleh. Jam-jam berapa. Bukan atau hari Minggu saja ngono. Kalau saya malam itu jam 9 sudah saya sita HP-nya. Sudah saya ambil. Sudah. Itu karena apakah harus tidur, apakah main apa lagi baru tidur ngono. Tapi jam 9 saya batasi. Baik Pak, berarti pengawasan orang tua itu harus selalu dijaga ya Pak, harus ada aturan-aturan tersendiri. Ya, itu memang dalam rangka untuk keberhasilan anak-anak ke depan itu memang peran orang tua utamanya itu harus betul-betul diefektifkan kepada anak gitu. Kalau orang tuanya itu males, tidak bisa mengawasi ini, ya memang tidak bisa diharapkan anak untuk bisa jadi ke depannya itu baik. Baik Bapak, terima kasih Pak atas pendapatnya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget sangatlah penting. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.